Hamil saat bercerai, karya Nova Iren Saputra. Part 23, kebahagiaan Arya dan kesedihan Bayu. Waktu pun terus berlalu dan hari ini Aditya memasuki usia 8 bulan, bertepatan dengan 4 bulan pernikahan orang tuanya. Tiara sangat bahagia melihat perkembangan sang buah hati tercinta. Aditya sudah bisa duduk sendiri dan telah mengerti memanggil orang tuanya. Giginya juga sudah tumbuh 4, 2 di atas dan 2 di bawah. Tiara merasa menjadi ibu paling beruntung melihat putranya tumbuh dengan sehat. Akan tetapi, Tiara merasa sedikit sedih karena Aditya tidak membutuhkan ASI lagi. Anak itu lebih memilih mengkonsumsi susu formula. Kejadian itu berawal saat Aditya berusia 7 bulan. Ia mengalami sariawan. Sejak saat itu, sang buah hati tidak menerima jika Tiara memberikan ASI. Aditya terus menolak hingga ibunya pun memilih memberikan susu formula untuk asupan gizi putranya. Ternyata usaha Tiara akhirnya berhasil. Giginya lucu ya sayang, bikin gemes. Arya memperhatikan gigi Aditya. Saat ini anggota keluarga sedang berkumpul di ruang keluarga sambil bermain dengan Aditya. Iya mas, Tiara memberikan jawaban dengan pelan. Kamu kenapa sayang? Kok kamu kelihatan pucat? Arya menyadari perubahan wajah istrinya. Nggak tahu mas, tiba-tiba pusing nih. Tiara memegang kepalanya. Tiba-tiba Tiara merasa mual. Ia pun segera beranjak menuju kamar mandi. Arya merasa heran melihat sang istri. Ia tidak tinggal diam. Ia segera menghampiri Tiara dan ternyata wanita itu masih menanti sesuatu untuk dimuntahkan. Kamu kenapa sayang? Arya mengusap-usap punggung sang istri. Aku mual banget mas. Udah coba muntah tapi gak ada yang keluar. Hanya air liur saja. Tiara tampak bingung dengan keadaannya. Tiara kenapa ya Pi? Bu Widi juga heran melihat menantunya yang tiba-tiba mual. Mungkin kecapean jaga Adit. Adit sekarang makin gede, pasti semakin aktif. Pak Wawan mencoba menebak keadaan Tiara. Iya Pi, bisa jadi. Bu Widi pun setuju dengan tebakan suaminya. Akan tetapi Bu Widi tetap merasa heran dengan apa yang terjadi terhadap menantunya. Ia pun menghampiri Arya dan Tiara yang kini berada di kamar mandi. Wanita parubaya itu sangat khawatir dengan mual yang Tiara rasakan. Kamu kenapa sayang? Tanya Bu Widi kepada Tiara. Nggak tahu nih Mi, Tia mual banget. Tapi sepertinya Tia pernah mengalami hal ini. Tiara tiba-tiba memikirkan sesuatu. Kapan sayang? Tanya Arya heran. Aku udah ingat mas, aku pernah seperti ini saat hamil Adit. Itu artinya aku sekarang hamil mas. Tiara tampak bahagia menebak apa yang terjadi kepada dirinya. Yang benar sayang. Arya juga terlihat bersemangat sambil memegang kedua lengan istrinya. Mami turut bahagia sayang. Oh ya, coba kamu ingat-ingat, udah berapa bulan gak kedatangan tamu bulanan? Bu Widi meminta Tiara untuk menggali ingatannya. Sepertinya 3 bulan Mi. Tiara yakin memberikan jawaban kepada ibu mertuanya. Arya dengan spontan langsung mendekap tubuh sang istri. Adit akan segera punya adik sayang. Laki-laki itu menciumi Tiara bertubi-tubi. Ia tidak ingat kalau sang ibu sedang bersama mereka. Bu Widi pun berdeham. Tiara langsung menyadari dehaman ibu mertuanya. Mas, gak enak sama mami. Maaf sayang. Arya pun menghentikan aksinya. Arya segera memapah sang istri lalu beranjak dari kamar mandi menuju ruang tidur. Sementara Bu Widi kembali ke ruang keluarga menghampiri suami, anak, dan anak Tiara. Wajah wanita parubaya itu tampak berseri-seri. Mami kenapa senyum-senyum sendiri? Tanya Pak Wawan kepada istrinya. Ia heran melihat sikap wanita itu. Mami bahagia Pi. Bu Widi tetap dengan senyumannya.
Bahagia kenapa? Pak Wawan pun penasaran. Begitu juga dengan Radit yang memperhatikan ibunya. Sepertinya Tiara hamil, Pi. Sebentar lagi Adit punya adik. Bu Widi merasa yakin dengan apa yang ia pikirkan. Yang benar, Mih. Radi juga tampak bahagia. Iya, Nak. Doain aja semoga ini pertanda baik. Keponakan aku bertambah lagi dong. Aku suka. Radit langsung mencubit pelan pipi Aditya. Keluarga tersebut terlihat bahagia dan berharap apa yang mereka pikirkan akan menjadi kenyataan. Pak Wawan dan Bu Widi sudah menantikan hari di mana Arya akan segera memiliki anak kandung. Sementara itu, seorang wanita yang sudah 3 bulan memiliki status sebagai istri juga tampak bahagia. Dokter mengatakan bahwa ia sedang mengandung dan sudah memasuki usia 6 minggu. Ia sangat bersyukur dengan anugerah yang diperoleh. Ia adalah Siska, yang tidak lain merupakan istri Bayu. Ayah dan ibu mertuanya menyambut sang menantu di rumah setelah melakukan pemeriksaan di rumah sakit. Bu Sandra langsung memeluk Siska. Terima kasih sayang, kamu benar-benar menantu idaman. Baru menikah dalam hitungan bulan, sekarang sudah memberikan hasil. Bayu sangat beruntung memiliki istri seperti dirimu. Bu Sandra sangat bahagia mengetahui kehamilan menantunya. Mereka pun melepas pelukan. Siska menuju kamar mandi karena ingin membuang air kecil. Saat wanita itu sudah berlalu, Bu Sandra setengah berbisik kepada anaknya dengan senyuman yang sulit dimengerti. Untung dia bukan Tiara, gak mampu memberikan keturunan. Bu Sandra tampak semangat melontarkan kalimat itu. Udah Mi, yang berlalu biarlah berlalu. Tiara hanya masa laluku, karena masa depanku bersama Siska. Bayu memberikan jawaban dengan yakin kepada ibunya. Mas Bayu, Mami, tolong aku. Tiba-tiba terdengar teriakan Siska dari kamar mandi. Bu Sandra dan Bayu segera berlari menghampiri Siska. Ternyata pintu dikunci dari dalam. Bayu pun berusaha mendobrak dengan kekuatan penuh. Setelah berhasil terbuka, ibu dan anak itu sangat terkejut melihat keadaan Siska. Sore ini, Arya membawa sang istri ke rumah sakit. Ia ingin memeriksa keadaan wanita tersebut. Arya berharap agar apa yang dipikirkan oleh keluarganya akan menjadi kenyataan. Ia sudah tidak sabar memiliki anak kandung dari perempuan yang ia cintai. Arya tidak bermaksud untuk membedakan Aditya dan anak kandungnya kelak. Namun, laki-laki itu juga ingin memiliki keturunan yang menjadi penerus keluarga. Kedua orang tua juga sudah menantikan cucu dari Arya. Dokter pun mulai memeriksa keadaan Tiara. Setelah selesai, ia menjelaskan hasilnya kepada pasangan suami istri tersebut. Ternyata apa yang diharapkan kini menjadi kenyataan. Tiara dinyatakan hamil dan memasuki usia 8 minggu. Arya sangat bahagia. Ia langsung menggenggam jemari istrinya. Dokter tersenyum melihat reaksi yang ditunjukkan Arya. Ia menebak kalau kehamilan Tiara merupakan anak pertama bagi laki-laki tersebut. Selamat ya, jangan terlalu banyak gerak karena ini masih hamil muda. Dokter memberikan penjelasan. Baik dok, Arya dan Tiara secara bersamaan membalas ucapan dokter tersebut. Setelah semuanya selesai, Arya dan Tiara segera meninggalkan rumah sakit lalu kembali pulang. Bu Widi sudah menyambut kehadiran anak dan menantunya. Ia menunggu di ruang keluarga sambil memangku Aditya. Gimana hasilnya sayang? Tanya Bu Widi kepada Tiara setelah wanita itu duduk di sofa ruangan tersebut. Tiara hamil, Mih. Arya yang memberikan jawaban kepada ibunya dengan mengembangkan senyuman. Mami bahagia banget. Akhirnya rumah ini semakin ramai. Adit akan punya adik. Bu Widi langsung bersemangat dengan wajah berseri-seri. Arya juga merasa bangga melihat kebahagiaan terpancar di wajah ibunya. Ia sangat bahagia karena dapat mewujudkan harapan wanita yang telah melahirkan dirinya, memiliki keturunan sebagai penerus keluarga. Kebahagiaan yang keluarga Arya rasakan ternyata kini juga menghampiri Dani.
Laki-laki itu hari ini resmi menyandang status sebagai suami. Ia menikahi seorang wanita yang merupakan karyawati di kantornya, namanya Citra. Akhirnya, Dani dapat melupakan wanita yang telah melahirkan Keisha. Semua itu ia buktikan dengan menikahi Citra. Dani yakin menjadikan Citra sebagai istri karena perempuan itu tidak hanya mencintai dirinya, tetapi juga Keisha. Terima kasih karena kamu bersedia menerima anakku. Ucapan itu pun terlontar dari bibir Dani kepada Citra dalam kamar pengantin mereka. Kamu gak perlu berterima kasih, Mas, karena anakmu juga anakku. Citra selalu yakin untuk menganggap Keisha sebagai putrinya. Ternyata Lisa tidak menyukai pernikahan Dani dan wanita lain. Ia sangat marah karena ayah dari anaknya lebih memilih perempuan lain daripada dirinya. Hati Lisa sangat hancur karena merasa telah kehilangan Dani. Wanita itu kini sangat menyesal karena dulu telah meninggalkan Dani demi Bayu, karena kenyataannya Bayu pun mencampakkan dirinya. Ia tetap tidak terima dengan keputusan Dani yang telah menikahi perempuan lain. Saat ini, Lisa berpikir ingin menghancurkan kehidupan dua orang pria yang pernah hadir dalam hidupnya, Bayu dan Dani. Ia ingin mencari berbagai cara agar rumah tangga keduanya tidak bahagia. Kesedihan yang Lisa rasakan ternyata kini juga menyelimuti hati Bayu dan keluarganya. Calon anak yang diharapkan tidak dapat bertahan hingga melihat dunia. Siska mengalami keguguran saat membuang air kecil di kamar mandi. Wanita itu terpeleset lalu terjatuh. Janin yang baru berusia 6 minggu kini sudah tidak berada di rahimnya. Siska sangat sedih karena kesempatan untuk memiliki momongan telah kandas. Ia berharap agar segera mendapatkan penggantinya. Maafin aku, Mas. Aku gak berhasil menjaga calon anak kita. Siska menitikan air mata di samping suaminya. Bayu pun menggenggam jemari wanita itu. Kenapa kamu harus minta maaf, sayang? Kamu gak bersalah. Mungkin belum rezeki kita. Semoga secepatnya kita mendapatkan gantinya. Bayu menenangkan istrinya. Kini Bayu kembali mengingat apa yang dikatakan ibunya kemarin tentang Tiara. Laki-laki itu merasa kalau apa yang terjadi kepada Siska ada kaitannya dengan tuduhan Bu Sandra terhadap Tiara. Mungkinkah ini merupakan teguran untuk Bayu dan keluarganya?